Baik, terima kasih atas kehadirannya. Eh, untuk sesi pertemuan ini pertemuan ke-8 ya. Sekarang Emir yang presentasi ya. Mulai dari terakhir kita sampai mana ya? Sampai yang itu OPI 42 422 bukan ya? 422 ya. Hmm, Atau ya Emir yang 419 nyiapkan ya. 419 ya. Mau mulai dari mana? Apa? Eh, Terserah Emirnya. Nah, kemarin sampai sini nih, sampai primary. Oh, primary operator ya. Hmm. Tuh Emir mau mulai dari mana juga nggak apa-apa. Mulai yang dari atas juga di review apa? Review lagi juga nggak apa-apa. Ini screennya Emir ya? Iya. Hai Emir, halo? Ke mute deh kayaknya. Kemute ini. Emir, suara Emirnya belum keluar. Halo, halo. Halo, iya, Baru kemute kedengar. tadi kayaknya. Oh iya, iya, oke, oke. Emir, silakan Emir, mulai dari Oke, ya saya mau review dikit aja. Terutama terkait notasinya. Soalnya nanti bakal dipakai berulang-ulang itu. Nanti mostly kita tulis OPI di 410 itu nggak pakai ini, nggak pakai eh, rata-ratanya ini ya. Apa sih? Ya nggak pakai expectation value ini, tapi kita lakukan secara implicit dulu. Jadi kalau tiba-tiba ada perkalian yang tiba-tiba ditulis sebagai propagatornya, itu artinya kita udah lakukan perata-rataan gitu. Udah lakukan apa pas integral gitu. Kita pakai generating function yang integral di field pangkat minus action itu di depannya. Oke, nah review kemarin tools utamanya yang dipakai kan ketika lakukan apa ekspansi gitu ya, ekspansi dalam tanda kutip itu ke dalam OPI itu toolsnya adalah kita pakai word identity. Gitu ya. Statementnya ada di 411 ini. Gitu. Nah, kemudian, tapi karena kita bisa apa tuliskan 411 ini dalam integral integral di sebuah curve gitu ya, di C2, itu maka kita kita kemudian bisa tuliskan word identity itu dalam bentuk yang lebih nyaman gitu ya, lewat residu yaitu di persamaan 412. Gitu. Nah, nanti kita bakal ulang-ulang 412 ini sampai kita dapat macam-macam gitu ya. Nah, intinya di 12 ini kan berarti delta O1 ya delta O in general gitu ya. Itu bisa dituliskan sebagai deret gitu. Itu dengan kita tahu bahwa salah satu dari uh, salah satu
sukunya itu punya koefisien delta U1 nih. Maksudnya salah satu suku dari TZO ini ya, dari produk TO itu pasti mengandung delta U1 dan itu adalah suku singularity yang suku singular yang super Z. Oke, kita buka coret-coretan aja. Dan sini saya expand lebih jelasnya gitu. Nah, karena statement yang ini, kita bisa tuliskan produk ini dalam statement yang seperti ini gitu. Kita nggak peduli suku lain, bukan nggak peduli sih. Lebih tepatnya kita nggak tahu gitu ya, belum tahu suku lain kayak gimana. Di sini entah gimana ini yang ordernya lebih dari pangkat min 1 dan ini yang ordernya lebih dari 1, 2 dan ke atas gitu. Ada yang tinggal. Ini ada epsilonnya. Enggak. Belum ada epsilonnya karena kita belum buka transformasi J-nya gitu ya. Nah, in general jadi kita bisa selalu tahu suku seperguruannya itu apa gitu. Nah, dengan demikian kita langsung aja spesifik bahas ini ya. Di sini ada contoh sih di bukunya di lecture notes-nya David Tong itu dia kasih contoh operasinya simetrinya simetri translasi gitu. Gimana kita terapkan word identity untuk simetri translasi. Kebetulan simetri translasi itu charge-nya adalah energi dan momentum. Jadi T itu adalah charge-nya dia. Nah, sehingga kalau kita terapkan ini simply aja jadi coba saya cari di sini. Kayak nanti kan kita bakal punya epsilon T Z O W residunya dia menurut word identity adalah minus epsilon OZ. Ya sehingga sisanya ke bawahnya ini jadi obvious gitu. Kan berarti suku seperzetnya itu adalah ini gitu kan, koefisiennya. Nah, ya Pak. Tadi rumus asalnya kan J. Ya. Terus ini epsilon karena J-nya itu sama dengan epsilon kali T kan ya. Iya. J-nya epsilon kali T. Terus sebelah kiri yang deltanya Ini kenapa ada epsilon juga? kenapa Pak? Yang kamu tulis tadi sebelah kanan yang delta O1 kenapa ada epsilon juga? Dari yang ini C2-nya di mana? itu berarti delta O-nya itu C1, kan C3, C4, C2. minus epsilon. Berarti hanya Ini, sampai dari ini. 4. Dari transformasi yang ini betul. Oh. Sebenarnya ini sama dengan, tapi kan kita bisa bilang bahwa delta O itu similar dengan O transform dikurang O asal gitu kan. Kayak gini sih. Jadi kita punya ini. Infinitesimal transformation-nya gitu. Oke. Ya simpel. Kalau buat transformasi yang sederhana kayak gini gitu ya, jadi delta Z-nya sama dengan epsilon. Terus yang menarik adalah yang sebenarnya juga sudah disinggung sama Bang Doni, transformasi yang 416. Jadi transformasinya itu sekarang epsilon Z, terus kita bisa tuliskan apa ya? Ya transformasi dalam bentuk 416 ini, dan ini adalah transformasi yang biasa kita temui di CFD gitu. Dengan H dan H tilde-nya adalah weight. Gitu. Di sini weight-nya ini belum di apa ya? Belum di
ceritain gitu, tapi nanti kita bakal ketemu di depan. Jadi weight-nya itu sebenarnya ya beneran weight gitu. Eh, Weight dari suatu transformasi gitu ya. Karena biasanya transformasi biasa weight-nya itu sama dengan eh satu gitu. Tapi in general kita bakal punya weight yang macam-macam. Terus didefinisikan spin, yang ini juga udah dibahas sebelumnya. Spin itu adalah selisih dari weight ini, H min H tilde, dan dimension itu adalah H plus H tilde. Kayaknya kita nggak perlu bahas lebih dalam tentang ini, karena ini interpretasi aja. Tapi kita langsung masuk aja gimana transformasi ini, transformasi yang 416 ini, itu dikaitin sama OPI yang tadi gitu, OPI sama OPI dari T kali O. Nah, misalnya yang tadi, suatu operator O itu kan disebut memiliki weight H tilde, itu set sembarang, bertransformasi sebagaimana ini. Dia punya transformasi infinitesimal ini. Nah, kita lakukan lagi kayak tadi, cuma sekarang generator transformasinya itu uh, punya faktor tambahan Z tadi gitu. Jadi kita tetapkan J itu sebagai epsilon Z TZ gitu ya. Karena tadi deltanya sekarang adalah epsilon Z, bukan cuma transformasi biasa, tapi ada scalingnya juga. Sehingga kita dapat persamaan ini. Ini ya. Nah, yang perlu dinotis adalah ini kan ya kita distribute aja nih. Faktor 1/Z min W. Yang depan ini aman. Dia adalah uh, apa namanya? Singular biasa gitu ya, simple 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 pole yang depan ini. Nah, tapi yang belakangnya ini dia nggak jadi pole lagi. Karena dia di bagian atasnya ada Z dan di bagian bawahnya ada Z. Gitu. Terus kita translasi sedikit sedemikian rupa gitu. Sehingga kita bisa tuliskan series di atas itu jadi series yang ini. Dan yang di sebelah kanan juga ini dengan suku-suku sisanya. Kita bisa lempar aja ke jumlahan ke ruang kiri ini. Nah, sehingga sekarang produk TO-nya itu nggak hanya punya ini, nggak hanya punya, bukan tadi udah kita temui untuk simple translation ya, tapi karena adanya scaling itu dia jadi punya suku yang sebanding dengan H di depan. Nah, dari sini sebenarnya weight-nya udah dalam apa, Sorry notion Mir, weight itu udah nanya Mir, kelihatan ya. itu yang dari baris 1 ke 2 kan kamu bilang yang suku keduanya itu Z-nya ditranslasiin atau gimana bisa cancel dengan apa penyebut Z dikurang W itu? Kamu Uh, apakan tadi? di ya di expand aja Pak ini ya. Jadi kita misalnya punya Z, Z min W pangkat N gitu kan. Nanti kita bisa tuliskan ini dalam dalam W plus Z min W dan seterusnya. Nah, dari sini Z-nya itu tinggal ditambahin minus 2 aja gitu. Jadi nanti suku itu uh, jadinya Z min W gitu. Jadi faktor ini jadi Z min W, lalala ditambah suku yang W dan seterusnya. Ini bagian yang buat ngilangin minus W yang kita tambahin di sini. Gimana Pak? Maksudnya pertanyaannya itu bukan? Maksudnya apa ada yang lewat? Ini apa? Ini yang kamu expand di Suku baris pertama itu suku yang ininya yang mana? Yang Z min W yang penyebutnya atau yang ini Pak. ini nggak nyala ini ya? My notes. Notation. Bisa saya nyalain sih. Notationnya. Yang mana Pak? Kalau yang baris kedua yang pertama kan
dia kan ya nggak ada Z kan di situ kan, atau ada Ya, Z jadi kurang W-nya, di bagian penyebutnya nggak ada kan. Kalau yang bagian ya, kedua ini yang kamu lakukan tuh apa? Eh, kan itu kan berarti epsilon Z do apa, do O per Z oh ya, dikurang W. ya, Nah, itu kali Z. ke bawahnya jadi apa? Kayak cancel kan Z dikurang W-nya. Atau yang kamu lakukan itu kamu expand. Digeser aja sih Pak, digeser ini jadi Z min W, jadi ada suku sisa yang W aja gitu. Faktor faktor pangkat satunya itu W doang, nggak ada Z-nya. Dan ini masuk masuk ke suku-suku sisanya. Ini ya, lebih tepatnya ini yang saya lakukan. Ups, sebentar. Ini tadi ini jadi Z min W, O gitu ya, ditambah W do O dan sisanya gitu. Yang diperlukan buat ngilangin kita nambahin W di sini gitu. Dan ya taruh aja di sini. Hmm. Kita cuma mau fokus ke suku ini. Nah, Tapi suku yang kamu tambahkan itu jadi gimana tuh? Ngaruh nggak? eh um, sebentar. Mungkin pertanyaannya apakah dia singular gitu ya? Iya, kan itu Singular nggak sebenarnya ya? ada ada pembaginya kan maksudnya. Mhm. Oh ya benar juga, saya nggak notice. Ada ya sih, ada satu per Z minggunya juga. Eh tapi apa ya? Apa yang saya kelewat ya? Benar juga. Saya nggak ngerti. Kemarin Hmm. kepikirannya cuma, oh ya ini Z dan bawahnya seper Z gitu. Jadi oke. Dia Hmm. goes like do O gitu untuk eh, Terus, ya goes like hmm. bawahnya. Hmm. Tapi argumen mungkin kita bisa cek di bukunya. Di ini Ginspark bukan? Oh bukan, Ginspark Bu. apa? Saya Eh, ikutin lecture-nya aja sih. oh, Nah ini generatornya sekarang jadi Z kali PZ. Ini sebenarnya dari residu will determine. Nah, dia kualitatif aja sih. hmm. Uh, tapi mungkin kita bisa lakukan ini ya. Saya belum cek. Kita lakukan Z per Z min W ini kita expand lagi gitu. Oke. Uh, apa? Lawrence Lawrence Harris apa ya? Ini satu min W per Z min W. Oh tapi ini udah simbol pol. Kalau uh, argumen kualitatifnya bukan kualitatif apa? Intuitif ya, intuitifnya di Hmm. Davidson ini sih. Jadi dia langsung
sekarang kan J-nya adalah Z kali TZ, sehingga nanti akan ada suku seper Z kuadrat itu. Kayak eh, langsung dianggap Z min W dan Z itu ya saling interchangeable aja. Tapi benar juga sih pertanyaan Pak Dian. Ini suku-suku yang ini simple call juga sih. Atau ada yang tahu gitu? Gimana nge-treatment poll yang ini? Apa karena dia banding dengan gue ya? W-nya harus apa ya? W-nya um, Isn't this GOP will determine return TOP. ini kalau dia kan ya udah gitu karena jadinya seperti kuadrat gitu kan. Awalnya yang ya awalnya karena residu itu seperti Z dengan suku res sesuatu misalnya sama dengan A gitu sehingga berarti Q-nya itu sama dengan ini plus A per Z dikurang suatu Z0 gitu. Nah intuisinya berarti kalau sekarang Q-nya ini ada Z-nya juga jadi jadinya seperti Z kuadrat gitu yang bagian. Tapi itu intuitif. Tadi apa masalahnya? Sorry, nggak ngikutin. No, kalau ini gimana ini nggak ada suku, gimana nggak ada pol selain ini gitu. Gimana kalau nggak ada pos yang satu? yang Bukan, itu apa catatan kamu aja, Mir, tunjukin. Iya ya. Maksudnya kalau itu kan dia nggak diturunin sama dia pokoknya. Saya Nah, ini kan ngebaruin ini kan. dari baris 1 ke 2 itu yang tadi agak kurang begitu paham ini kenapa. Nah, awalnya saya coba aja ini kan ada suku Z per Z min W gitu. Z per Z min W gimana kita ke arah yang kita mau gitu kan, kita mau jadiin dia simple pol karena di ruas kanannya ada Z juga. Iya. Itu saya kepikirannya, oh sebentar, apa nggak perlu ya? Sebenarnya, oke. Kayaknya saya kepikiran. Ini kan sebenarnya jadinya mungkin nggak perlu di extend, tapi kita bisa tuliskan ulang yang statement di atas itu jadi ini gitu. Nah, lihat ya seper Z-nya muncul dari faktor Z di ruang kanan gitu. Nah, cuma sekarang gimana translate ini jadi Z min W kuadrat gitu. Karena ini kan kayaknya kalau ini tinggal, tapi polnya dia di Z sama dengan 0 ya. Oh, maksudnya mencari yang Z min W kuadratnya ya? Iya. Kalau Z gimana kan sama dengan polnya 0. itu jadi ini gitu. Kalau dikurang W dia coba dikurang W per Z min W. Intinya kan kita kalau dia kuadrat maksudnya kalau dia Z, kalau polnya di 0 ya, W-nya 0 berarti kan Z per Z kuadrat jadi seper Z gitu ya maksudnya. Iya. Cuma ini kan problemnya polnya itu bisa umum ya, nggak di W. Pol ada di 0 juga itu. Di W. Jadi dikurang. Mungkin bisa ya, soalnya kan aturannya W itu harus di dekat Z kan, bisa di expand nggak? Mungkin coba aja dikurang W per Z min W plus W per Z min W jadi 0 kan. Terus yang nanti kan dapat Z min W di atasnya terus cancel sama yang di bawah yang kuadratnya. Tinggal W per Z ya Z min W
Terus tambah yang sama. Maksudnya kan kita menyelipkan ini Ini berarti supaya apa itu? nol kan. Nah, Nol, betul. Z min W. Wah, tapi masalahnya muncul lagi dong berarti. Ini adalah sebuah simple poll ini. Yang itu nggak apa-apa, itu mungkin bisa diserap ke yang bagian translasi kali ya. Ke sini gitu ya, ke do ini ya. Hmm. Tapi bisa nggak ya? Ini ke sini gitu ya. Atau ya, mungkin nanti dulu lah, kita coba lihat yang penting dia bisa cancel yang kuadrat itu. Problemnya balik lagi sih. Tadi problemnya itu yang ditanya Pak Ardian. Oh gitu. Yang nggak kelihatan. Iya. Sisanya tuh ada pollnya juga kan, larinya kemana gitu. Sisanya itu merupakan poll gitu. Yang bagian ini kan poll juga nih. Satu per Z min W gitu. Tapi dia nggak kita treatment similarly dengan translasinya gitu. Iya. Apa ya? Mungkin W-nya tuh spesifik gitu, cuma kita kelewatan. Atau W-nya itu harus di dekat, memang di location poll-nya itu bisa sama dengan 0 mungkin. Saya cek dulu deh. Kalau atau gini ya, mungkin bisa dibikin ansatnya. Jadi TZO itu sama dengan C2 per Z min W kuadrat tambah C1 per Z min W. Nah, terus kamu masukkan ke integral konturnya si T-nya itu. Nah, nanti kan bisa dicari tuh. C1, C2. Oh. Kebayang kan? Jadi C1 jadi ini jadi C2 per Z min W kuadrat. Coba. Oh. Nah, ya gitu. Terus tambah yang C1. Tambah C1 gitu. Terus cari C2. Iya. Tapi terus baru masukkan ke word identity-nya yang ada integral kontur. Bukannya tapi ini udah jelas ya, nanti bakal C1 aja gitu residunya. Iya, tapi belum pernah nyoba sih. Ya, ini kayaknya ini kayaknya dia bandingin sama bentuk delta O yang dihasilkan. Kalau mana tadi ya? Iya, kalau triknya word identity kan memang begitu. Kalau kita pakai enggak, jadi maksudnya tadi halaman berapa ya? malah balik lagi ke sini. Halaman berapa itu? 60 ya? Ini Pak, yang delta O 73. Jadi ini kan sebenarnya epsilon T delta, epsilon TO, dia kan mau nebak bentuk epsilon T. Tapi yang diketahui secara klasik itu adalah delta O1. Ya. Nah, di bawahnya untuk yang kasus kalau epsilonnya delta Z, delta epsilonnya itu adalah bawahnya yang scaling. Ini Pak. Iya, yang scaling ya. Nah, jadi untuk kalau yang bentuknya seperti ini, delta O-nya udah tahu. Jadi sebelah kanan tuh udah tahu bentuknya kayak begitu gitu loh. Cuman jadi dia mau cari ekspresi buat apa TO-nya. TO-nya bentuknya harus menghasilkan seperti ini kalau dia nanti di integral kontur gitu. Iya. Jadi dia bukan di-expand bukan dari sini, justru ini yang mau dituju, makanya bentuk betul. TO-nya itu harus seperti ini gitu. Jadi kalau pakai cara yang tadi harusnya kita dapatkan lagi itu H dengan yang do-nya itu ya bentuknya pakai C1 C2. Iya. Jadi kayak nunjukin kebalik gitu. Iya. Kita lakukan cari residunya itu gitu. Terus
direlate sama yang 416 ini gitu ya. Ya, Oh jadi iya ini betul Ya, juga. ini goalnya, itu goalnya. Ini yang kita boleh. cari ekspresinya itu harusnya kayak gimana supaya menghasilkan kalau diintegralkan terhadap apa Tapi Z ya, integralkan terhadap Z saya itu coba dia ya, akan menghasilkan. berarti kan statementnya akan seperti ini ya, residu epsilon z t Z. tz o ini di mana Epsilon tz fungsi Z. Ya, benar-benar. ya, di mana tz-nya pakai ansatz tadi kan C2 Ya. z min w kuadrat plus Mm. C1 tzo z min w sehingga yang di dalam ini jadi zc2 z min w eh, Eh, cari simple pole-nya eh, kan mesti diintegralkan dulu nggak salah. maksud saya langsung pakai teorema residunya gitu kalau apa kalau kita udah expand TZ ini pasti residu itu adalah koefisien dari simple pole gitu kan Pak. Ini tanpa tanpa kita melakukan integral kompleksnya gitu. Epsilon. Emir itu epsilon fungsi Z kayaknya. Oh, epsilonnya juga fungsi Z ya. Jadi bukan E kali Z. Epsilon fungsi Z Oh, kali T fungsi Z kali itu operatornya. Kayaknya secara umum epsilon fungsi Z, tapi di kasus ini epsilon kali Z nggak sih? Itu Z ya tadi. iya, bukannya J-nya ini ya. J-nya epsilon J-nya itu Z kali Oh T iya, gitu. udah di set ya. Iya betul, 415 ya. Hmm. Oh iya, iya. BTW saya boleh share screen nggak? Kayaknya ada cara lain buat Z-nya. nurunin. Boleh, Boleh. boleh. Kan tadi delta O-nya ini ya, min H epsilon. Epsilon O. Gini kan ya, Ya. Mary? Nah, Hmm. terus coba yang ini kan epsilonnya konstan ya. Terus kita ganti jadi ini, Aha, do Z. aha. Nah, terus yang suku pertama ini, eh saya ganti jadi W dulu variabelnya. Jadi do W dalam kurung epsilon kali W kali operator ini. Terus W itu kan sama dengan pakai teorema residu ya, kalau mau ganti jadi Z. Aha. Ini kan ya, Oke. bener nggak? 1/2 pi. Oke. Bener nggak? Dihadapinya. Oke. Nah, jadi W yang di sini ganti jadi integral ini. Terus tapi di depannya ada turunan terhadap W. Kita turunin jadi kuadrat gitu. Oh, oke. Bener nggak? Oke, ini menyelesaikan masalah yang ada W tadi ya. Hmm. Oke, oke. Ya, Sedangkan yang ya, suku ya. kedua ini Z pangkat 1, jadi di depannya H kali W. Terus W-nya ganti ini lagi. Hmm. Jadi pangkat 1 gitu. Bener nggak? Oke. Bentar. Eh, yang bawahnya ini signifikansinya apa? Yang HW maksudnya? Yang suku yang ini, suku yang kedua. Hmm. Suku yang kedua kan HZ
do O gitu. Nah ini saya ganti jadi HW do O. Nah W-nya itu ini. Ini ganti itu. Kenapa jadi HW itu maksudnya? Eh, Itu Kayaknya dari O-nya kan O-nya kan Z. Kalau kamu ganti ini maksudnya nih apa? Nah, ini bisa itu nggak ya? coba misalkan saya tulis gini. Oh, Ini oke. jadi W kali. Oh, W bener nggak? Ini. Iya. hmm, hmm, Oke, ya, Karena residunya oke, oke, itu oke. residu eh, dari ini itu adalah WOW kan. Oh iya ya, oke, oke, oke. Jadi kita ngitung residu dari delta gitu di atas. Hmm. Kayak kita, oke, Sedangkan suku yang pertama ini karena ada turunannya, saya turunin lagi terhadap W, jadi Z min W-nya kuadrat. oke, oke. Tapi kalau yang suku kedua nggak ada turunannya, dia udah langsung W aja, jadi Ini aja. ini pangkat 1. Ya, ya. Ya, oke. Benar-benar juga sih ya. BTW ini tadi ya pernyataannya agak ya transformasinya yang benar kayak gitu. Epsilonnya yang di luar. Jadi weight-nya cuma di ini doang. Maksudnya weight-nya cuma di Screening belum bisa. SSP. Iya. Nah ini weight-nya cuma di depan. Tapi ya sih yang kita bisa tukar-tukar keluar masukin gitu. Bentar, Oke. tapi epsilonnya konstan nggak ya? Sebenarnya Kayaknya kalau yang di sini konstan, meskipun secara umum konstan bisa ya. fungsi Z, tapi sekarang lagi ninjau yang konstan dulu gitu. Buat transformasi yang ini ya. Hmm. Soalnya kemudian kita nggak treat dia konstan lagi gitu. Oh iya sih, ya, ya. Di sini konstan. Itu konstan itu. Ya, Hmm. yang di 415-nya konstan. Hmm. Ya oke, berarti ya sesuai sesuai cara yang tadi kita hitung ini ya, kita hitung Hmm. eh, residu dari ini, Hmm. terus nanti misalkan tadi ya ini C2, Hmm. ini C1, kita lakukan Ya, hmm. Intinya kalau integral. kalau yang sebelah kiri apa kalau ini di integral kontur itu akan menghasilkan yang tadi tuh yang nol, Ya, yang bersamaan nanti akan ke apa? map ke sini ya. 416 Ya, itu targetnya. oke. Nah, ya kita lanjutin aja ya. Oke. Detailnya seperti itu. Lalu in general tadi kan eh, yang kita bisa yakin itu adalah yang pangkat min 2 sama pangkat min 1 gitu. Sisanya masih bisa ada gitu. Nah, yang spesifik yang kita sudah bahas sebelumnya adalah dia maksimal tertinggi ordernya adalah pangkat min 2. Nggak ada singularity yang lebih nggak ada singular point yang lebih kompleks gitu. Maksimal pangkat 2 itu kita namakan sebagai primary operator. Seperti ini. Nah, kenapa dia uh, spesial gitu ya? Apa spesialnya primary operator ini?
Kalau dia maksimal sampai pangkat 2 saja, saya nggak perlu buka lah ya. Di sini di vektornya juga udah dibuka. Kita bisa tuliskan tadi word identity yang di atas dengan epsilonnya general, gitu ya. Maksudnya kita belum tetapkan dulu gimana ininya, gimana simetrinya gitu. Nah, kita bisa tuliskan dalam OPI yang udah kita punya, yaitu TO-nya itu primary seperti ini. Ini by construction dia primary gitu. Kita substitusikan sehingga kita bisa tuliskan nah, kita mau suatu transformasi yang seperti transformasi yang non singular gitu ya. Jadi maksudnya kita bisa Taylor expand gitu tanpa ada suku-suku yang ordernya lebih tinggi gitu. Dan kalau kita sebutkan sini, maka polnya adalah pertama suku perkalian ini akan menghasilkan epsilon aksen HO gitu kan. Ini berupa simple pole. Suku ini juga berupa simple pole. Epsilon. Nah, sehingga residunya adalah 2 ini. Dan menurut word identity, kita akan punya statement ini. Ini dari yang ini, dan ini dari ini. Kita keduanya jadi simple pole. Dengan tadi ya, catatannya, ya pasti kita maunya epsilon yang non singular everywhere. Sehingga kita bisa tuliskan 417 itu. Nah, yang saya belum berhasil sebenarnya kemarin adalah, kan ini kita udah punya infinitesimal 417 gitu. Terus kita mau naikin gitu untuk yang finite parameter gitu. Nah, saya coba kemarin pakai exponential map itu kayaknya salah cara gitu karena saya belum bisa produce ini 418 gitu. ya 418 ini untuk yang finite gitu ya. Tapi kalau kamu Finite. balik, kamu dapat nggak? Misalkan dari 418, terus kamu lakukan Oh iya, infinitesimal, kamu dapat 417 nggak? iya kalau ini Paling ke sini, simpelnya gitu aja buktiin. iya kalau ini ke sini straightforward sih. Kita tinggal expand order 1 gitu, kita langsung dapat 417 gitu. Cuma kemarin di sini kan dia bilangnya adalah jadi simple matter to integrate up to find how primary reference and find conservation. Nah, kesimpulan itu yang saya belum nemu gitu. Ini kan kayak kita kemarin yang ide yang saya kepikiran langsung kan biasanya kita langsung pakai O tilde itu berarti jadi similar to O plus delta. Sehingga nanti kira-kira kita bakal dapat suatu O tilde itu sama dengan identitas ditambah suku-suku lainnya gitu. Nah, ini yang bisa kita eksponensialkan gitu, eksponensial dari suatu operator. Tapi Itunya jadi ya operator. keterbatasan Soalnya. saya jadi saya belum bisa transfer itu jadi yang pangkat hanya ini gitu. Hanya itu selalu jadi Tapi apa ya? itu beda sebenarnya. 418 lebih general. Kan yang kemarin tuh quasi primary itu 418. Soalnya yang 417 itu nggak menampung adanya spesial konformal kan, yang Z kuadrat. Bentar. Coba lihat. Tapi epsilonnya itu sembarang don. Sembarang ya. Tapi Iya. kalau dibentuk yang 418 itu 418 itu infinitesimal, bentuk infinitesimal dari 417. Bentuk infinitesimal aja kalau statementnya dia. Kebalik 417. Memang 418 itu kalau kita ambil transformasi ini kita expand gitu langsung jadi 417 gitu kan.
Dari situ Hmm. sederhana gitu, tapi saya nggak bisa ke baliknya gitu. 417 ke 418. Oh ya, exponential map-nya ya. Mungkin Iya bukan ya, gitu. Iya. Caranya nggak persis pangkatnya kayaknya ya. iya, Ada kayaknya pakai enggak yang karena ada persamaan weight, flow-nya itu ya. Saya lupa di bagian ada mana. weightnya nih yang Nah, ini kita tanya AI ya. Ada persamaan flow-nya gitu. Jadi bentuk turunannya kan 417, nanti diintegrate bisa dapat yang finite-nya. nah integrate-nya gimana tuh kayaknya saya kurang ini. Atau ada ide lain kan yang jelas nggak bisa pakai exponential map karena nanti ya yang jadi problem lah hanya itu sih. Hanya bakal weight-nya itu yang nggak nyaman gitu kita jadiin kita promote sebagai exponential. Tapi ya kalau dicoba simple check gitu ya 418 ini kita expand gitu ya jadinya 417 straightforward. Ini di Francesco juga nulis kayak begini gitu. Infinitesimal Iya, kalau di simple. eksponensial jadi kayak begini kalau tapi dia spesifik bilang tapi nggak tahu ya kalau yang 2D ya saya belum baca sampai 2D. Dia bilang kalau yang ini itu untuk yang lebih daripada dua dimensi itu uh, contoh kalau misalkan apa spinless operator. Jadi operatornya nggak punya ini kan dia punya nilai apa eh, jadi ada nilai dilatasinya. Hanya itu jadi Iya, dilatasi apa eigen value dilatasi. iya. Cuman saya juga belum belum ini sih belum dapat juga gimana ya di eksponensial. Masalah eksponensial ini kan ada bentuk derivatif O gitu. Nah, itu gimana ya Oke. eksponensial? Kalau saya coba kemarin ya, ini sebagai gambaran aja sih. Ini sebenarnya juga ada bagian-bagiannya, bagian bar-barnya, tapi ya kan eh, nanti tinggal dikomposisi aja. Hmm. Tapi kalau yang bagian ini aja ya, itu sebagai gambaran, kita nanti kan bakal punya O tilde itu similar aja, karena infinitesimal minus H epsilon aksen O epsilon do O ini kayak bisa kita tuliskan sebagai operator ini dengan Iya. epsilon dan O yang sama gitu. Nah, nah bentuk ini sudah oke gitu sebenarnya kayak nanti kan kita bisa distribute ini cuma faktor biasa gitu, nggak nggak apa, maksudnya bukan operasi transformasi gitu. Jika kita punya epsilon h o itu dia akan transform as eksponen minus epsilon delta epsilon h o gitu. Nah, cuma yang transform itu adalah ini ada weight ini, bukan yang bertransformasi bukan O sendiri tapi epsilon hanya gitu. Coba lihat, saya kirim itu di chat mulai Ya, dari flow itu. oke oke. Coba lihat, ada beberapa screenshot. Nah, yang Ustadz game ini. Oh, Ustadz Google, Ustadz AI. ChatGPT jadi Oke, kiai. mari kita bahas. Nah, itu tuh yang paling mau. Oke, Nah, oke. Ya, sebentar. Oh, oh bisa gitu ya? Bisa kita kasih parameter gitu ya? iya.
Kan awalnya juga yang waktu bahas awal konformal dia dari persamaan flow gini kan. Jadi perubahan Z terhadap parameter diffeomorphism. Iya. Jadi terdapat suatu parameter menghubungkan Z ke W gitu ya. Hmm. Tapi Oke, itunya juga jadi ekspresinya sih. sebenarnya agak 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 beda Mir, karena bukan ekspresinya, situasinya. Karena yang apa eh, yang pertama, yang infinitesimal itu kan poinnya sama semua Iya, di ya di point W. satu Nah, titik. Nah, kalau yang finite-nya itu di poin yang berbeda. oh iya iya Jadi itu iya. ada step lagi. Nah, sebenarnya ada step. Pokoknya di Francesco itu ada di situ jelasin yang dia maksud generator. Generator itu kalau kita bandingkan perubahan fungsi aja gitu pada titik yang Oh sama. iya iya. Hmm. Nah, lalu perubahan uh, yang dia tuliskan ekspresinya itu jadi stepnya bukan cuma eksponensial aja. Kalau yang eksponensial doang itu dia cuma bandingin titik yang sama, tapi dia kan yang ekspresi finite itu dengan titik yang berbeda gitu. Itu ada stepnya Iya. lagi masalah. Nah, itu belum saya iniin lagi sih. Belum saya lihat lagi. Makanya bisa dibedakan yang global dengan yang lokal ya. Buat titiknya. Kalau kalau statement yang ini kenapa ya? Itu Itu yang Field dari flow. DO-nya, delta O kan. Tadi bentuknya delta ini cuma ambil O. satu, kan tadi ada dua suku. Ini suku yang Iya, pertama aja kayaknya. Min H di 417 itu kan bentuknya ada suku ini kurang yang satu lagi. ada yang belakangnya kan. Nah, Hmm. itu gimana tuh? Maksudnya kenapa kita cuma ngambil ngambil depannya doang? Ini kayaknya diambil dua-duanya mungkin sama aja harusnya apa enggak? Ah, Hmm. apa apa oh, gitu sih. Ini tuh ngitungnya dari ini kan ya? Ini dari delta O. Apakah ini sama dengan delta O, delta lambda terus dikecilkan gitu? Soalnya hasilnya ini sih, hasilnya exactly yang ini gitu. Tanpa kita perlu consider suku belakangnya tadi. Hmm. Z, O. Coordinate flow. Ini koordinat field flow. Oh, ini perubahan. Oh, ini sama yang kayak di Francesco kalau field flow. Ya. Jadi yang yang infinitesimal yang persamaan itu yang kamu dapat itu ini. Ya, Iya, tapi maksudnya benar kata field dia cuma flow-nya ngambil kenapa yang nggak ada? nah, dia cuma ngambil contoh yang ini doang, yang apa? Yang yang suku pertama doang Ya, nggak ada bahwa translasinya perubahan ya? dia cuma ngambil kalau misalkan perubahannya cuma di sini doang gitu. Tapi yang suku keduanya mungkin nggak pengaruh, saya juga nggak. Nah, itu jadi
Oke. Ya Oh udah enggak, nanti itu kelihatannya ya paham, paham deh. Tadi kan ada dua suku tuh, 417. Iya, Nah, ambil yang integral ini nggak sih? Apa? yang dari Total Gemini itu, derivatif. itu kan delta tuh. Yang dari Gemini Hmm. itu suku kedua pindah ke kiri. Ya, pindah ke Hmm. kiri. Ya, ya. Total derivatif ya. Nah, total Ya. derivatif jadinya. Jadi tinggal suku yang itu sama tuh kelihatannya. Hmm, hmm, hmm. Jadi yang di game itu udah sudah pindah ke kiri deh. Ya, 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 kayak gitu. Jadi sama persis sih. Benar. Iya, iya. 417 tuh ini tadi bakal menghasilkan field flow tadi ya. Yang delta O-nya tadi bakal menghasilkan field flow ini, terus sudah sisanya tinggal integrasi biasa. Oke. Apa kita coba aja di sini, Pak? Apa gimana? Gimana, Pak Ardian? Apa kita lanjut bahas bukunya apa kita coba hitung eh, ini? lanjut aja. Maksudnya kan kamu udah buktikan dari bawah ke apa dari finite Iya ke sih, itu statementnya infinite-nya udah. kan. Ya Iya. udah nggak apa-apa. Kadang persamaan tuh nggak apa ya, nggak simetris gitu ngitungnya gitu. Sekarang suka Lebih gampang OCD dari ya. satu sisi. Ya, dari satu sisi lebih mudah dihitung daripada satu sisi lainnya. Oke. Nah sekarang Atau ya gimana, Pak? ya atau terserah Emirnya Ini masih juga kamu yang nggak kepake lagi sih ini 418 ya. At least di depan-depannya ya. Setidaknya hmm, di pembahasan hari ini nggak bakal kepake. Soalnya yang kepake cuma OP-OP-nya aja. Cuma TO gitu. hmm, oke oke. Oke, jadi kita lanjutkan saja. Selanjutnya ini dibahas satu contoh khusus gitu ya, medan skalar X dengan action 419. Nah, tools uh, yang bakal sering dipakai di pembahasan ke bawah itu adalah ini. Jadi integral dari total derivatif itu nol, gitu ya. Karena sifat-sifat yang kemarin udah dibahas, yaitu di ujung-ujung dari integral itu nggak ada uh, variasi gitu ya. Variasinya mengecil di ujung-ujungnya, sehingga apapun yang bentuknya seperti ini, total integral dari total derivatif ini, itu pasti nol. Karena dia jadi boundary aja, boundary terms. Nah, yang menarik dari situ kita bisa construct ini, propagator. Yang pertama adalah kita perlu cari propagator X dengan cara tinjau fungsional yang bentuknya kayak gini. Terus kita turunkan. Ini ya, fungsionalnya ini. Min S X. Gitu. Nah, terus kita pasang total derivatif sehingga tadi kita bisa pakai yang Y sama dengan 0. Gitu. Cuma sekarang yang ada di dalamnya, integrannya itu adalah E pangkat min S X di suatu titik sigma absen. Ya. Titiknya sembarang, yang penting dia berbeda dari titik di mana kita evaluasi total derivatifnya. Nah, kalau kita terapkan itu, maka suku pertamanya simply ini kan, suku pertamanya simply list action gitu ya, sama Euler-Lagrange, bukan persamaan sih, apa ya, ya itulah Euler-Lagrange termnya itu ya. Lalu suku keduanya adalah delta, gitu. Karena kita variasikan X di sigma aksen terhadap X di suatu titik lain sigma. Nah, kalau kita substitusikan
variasi action ya, kita punya classically ini. Jadi turunan kedua terhadap X dikalikan dengan ini tadi, nggak ketinggalan, X sigma aksennya. Maka kita integralkan gitu, kita dapat bahwa expectation value dari ini itu adalah delta. Gitu. Ya bahasanya expectation value dari turunan kedua dari X atau dengan X sigma aksen, ya kok korelasi berarti ya, korelasi dari dua besaran ini adalah delta gitu. Itu time order ya. Nah kita bisa, kenapa? Itu time order kan. Time order. Yang Time order. ekspektasi value-nya. Iya, masih time order. Ya sebenarnya nanti ke bawah-bawah time order sebelum kita perkenalkan normal ordering. Ya. Nah, kita langsung ke sini aja karena ini ada bukti yang menarik terkait sifat 421 gitu. Kita bisa translate turunan kedua dari bukan translate. Kita bisa rewrite turunan kedua dari ln itu sebagai delta gitu. Di mana deltanya tadi muncul di ruas kanannya ini kan. Deltanya muncul di situ, nanti kita bisa substitusikan untuk menghilangkan turunan keduanya ini. Nah, sifat 421 itu benar, gitu ya, dengan tes demikian. Gitu. Ini bisa dihitung dengan cepat, gitu, tapi ini nggak akan saya tunjukkan. Intinya turunan kedua dari ln sigma min. Oh, sama ini ada notasi yang sebenarnya tidak mudah untuk dibaca. Jadi ini sebenarnya modulus dari, kan sigma itu koordinat, dia mengandung sigma 1 sama sigma 2 di 2 dimensi. Jadi ini sebenarnya lebih tepatnya adalah modulus. Yang di sini. Ini modulus ya. Nah, bisa dilihat karena dari pembuktiannya yang dihitung adalah ini. Itu sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat itu. Nah, jadi ke bawahnya ingat bahwa bagian ini sebenarnya modulus gitu ya. Sigma min sigma aksen kuadrat itu modulus, bukan kuadrat biasa gitu. Nah, sehingga kalau kita substitusikan identitas yang tadi, identitas yang turunan kedua dari ln itu, kita punya ini propagator dari X. Dalam ln. Gitu. Ada beberapa catatan gitu ya dari David Tong. Kenapa propagatornya ini menarik itu karena ada divergence ketika sigma menuju sigma aksen. Gitu. Dia punya limit ini. Cuma saya belum lompat ke situ karena dia akan bahas di chapter-chapter depannya di section 432. Gitu. Tapi ini kita sebut sebagai ultraviolet divergence. Gitu. Nah, dalam bahasa bukan bahasa apa ya? Dalam notasi OPI gitu ya. Nah, berarti produk dari X di suatu titik sigma dan X di sigma aksen itu setidaknya akan mengandung suku ini tadi kan, berarti suku propagatornya ini kan. Ini OPI-nya, setidaknya pasti ada suku ini. Dan suku yang belakangnya tidak relevan gitu. Nah, cuma yang saya gagal lagi buat belum selesai buktiin itu adalah ini. Tadi kan di sini yang di koordinat biasa ya, di koordinat sigma 1, sigma 2 gitu. Kemudian seperti biasa, kita mau complexify. Pertama, complexify-nya yang aksi tadi kita complexify. Sorry, sebelumnya agak kacau. Nah, yang
action ini kita complexify, terus tentu saja kemudian kita bisa hitung ini kan. Kita bisa hitung, ini kalau di complexify akan jadi Z. Harusnya kayak gini. Sehingga nanti actionnya itu bentuknya akan sebanding dengan do bar X. Karena nggak ada suku non-derivatifnya, dia akan sama dengan 0. Nah, ini kan berarti dia akan punya solusi kayak gelombang ya. Maka X, Z, Z bar itu adalah jumlahan dari XZ plus X bar, Z bar. Nah, ini pasti memenuhi persamaan gerak klasikal dari scalar field-nya. Nah, saya belum selesai ngitungnya, tapi dengan cara yang sama, dengan ini ya, kita substitusikan tadi, X dan X bar itu pakai trik yang ini tadi. Jadi kita substitusikan aja itu ke sini. XZ plus XZ bar. Gitu, terus kita hitung ulang. Akan didapatkan propagator yang complexified. Gitu, yaitu sama ini. Dan suku-suku sisanya. Gitu, karena OPI. Bisa jadi ada, tapi karena kita hitungnya dari propagator, ya kita cuma tahu satu suku itu aja. Nah, menariknya adalah kemudian kita bisa menghitung ini OPI dari turunannya gitu. Ya simply kita turunkan aja terhadap Z dan kemudian terhadap W. Gitu kan. Sebentar saya tulis. Ya ini. Jadi OPI XZ X, oops, sorry. Sama dengan minus alpha aksen per 2 non Z minggu plus suku sisa. Nah, untuk dapat do X OPI ini, OPI do X Z, ini kan turunkan terhadap Z ya. Dan ini turunkan terhadap W. Sehingga OPI-nya bisa dihitung dari situ, kita dapat minus alpha aksen. Ini turunkan yang lon turunkan sekali jadi Z min W. Turunkan sekali lagi jadi minus, plus turunkan terhadap W ya, yang satunya. Jadi 1 Z min W kuadrat. Oke, nah ini yang akan kita pegang untuk menghitung tensor energi momentum. Gitu. Nah, tensor energi momentumnya itu dari model yang di atas, dihitung dengan mudah, bentuknya adalah ini gitu, classically. Nah, seperti biasa, kalau kita mau promote dia sebagai kuantum gitu ya, kita perlu lakukan normal ordering yang didefinisikan sebagai berikut. Gitu. Nah, yang saya belum buktikan adalah kalau dari bukunya dia, dari lecture note-nya David Tong, itu dia bilang kalau definisi normal ordering ini dia memenuhi semua sifat-sifat normal ordering yang biasa kita kenal pakai Adger A itu. Maksudnya kayak apa?
annihilation dan creation operator gitu. Jadi kita bisa misalkan menerapkan teorema Wick yang kayak misalkan kalau kita punya time ordered operators gitu, maka kita bisa tuliskan dia dalam normal ordering plus kontraksi dari masing-masing operasinya gitu. Dan misalnya kita punya ABC gitu, yang time ordered, maka kita bisa tuliskan dia sebagai ABC normal order ditambah kontraksi B, C, terus kontraksi C, dan seterusnya gitu. Suku-suku yang mungkin untuk dikontraksi gitu kan. Nah, klaimnya begitu, tapi saya belum bisa buktikan gitu dari 425. Yang jelas, yang straightforward adalah ketika kita ambil expectation value, nah, maksudnya ya kita operasikan itu ya, kita integralkan gitu pakai Z tadi dari T, maka kan ini kita menghitung do X ini. Nah, kalau kita lewat definisi ini, maka langsung ini akan sama dengan 0. Kalau di buku KFT dia pakai itu ya, apa, annihilation creation operator buat Di buku apa? TFT, Pak. di buku KFT. Nah, yang itu, yang Bahwa nomor order itu sama dengan ini gitu. TFT standar ya? Iya, kalau Mm-mm. kalau TFT standar kan ya kita bisa tuliskan X-nya itu dalam itu kan, dalam apa, ini annihilation sama creation operator gitu. Terus normal orderingnya tadi lebih lebih straightforward gitu. Cuma kalau di sini kan nggak kelihatan soalnya kita pakai limit terus selisih dari uh, perkaliannya gitu terhadap uh, expression value dari dx ini. Tapi intuisinya kalau kalau apa yang disarankan di lecture-nya David Tong ini, kita boleh pakai intuisi yang sama gitu. Intuisi gimana kita nge-treatment uh, normal ordered operator as if kita bisa expand ke dalam uh, creation sama annihilation operator. Nah, makanya triknya juga sama, akhirnya kita lakukan kontraksi gitu. Ini kan kita mau tulis ini kita mau cari OPI dari ini kan, dari T do X gitu, untuk menunjukkan bahwa do X itu merupakan primary primary operator sih lebih tepatnya, bahwa do X itu primary dengan weight demikian gitu. Maka karena kita udah punya definisinya dari primary operator, kita tuliskan perkalian ini T kali do X, explicitly dia akan jadi seperti ini. Nah, pakai teorema Wick, maka kita bisa tuliskan ini sebagai jumlahan minus 1 per alfa aksanya tetap. Tapi ini jadi jumlahan do xz kontraksi antara do xz dan do xw. Ini kita kontraksikan ditambah do xz dikontraksi dengan belakangnya gitu. Tapi karena do xz dengan do xz itu
interchangeable gitu ya, commute, maka bisa straightforwardly kita tulis ini sebagai minus 2 per alpha aksen do x z dikalikan dengan kontraksi do x, oops, oh sorry, ada kurungnya. Do x. Nah, tapi kita tahu kontraksi dari do x dan do xw ini. Ini kan adalah kontraksinya ya, bisa kita hitung dari yang atas tadi, yaitu 1 per z min w kuadrat. Itu sama dengan ini. Nah, sehingga kalau menurut tadi yang bahwa ini, ini itu sama dengan minus 2 per alpha aksen do xz kontraksi do xz do xw maka ini sama dengan minus 2 per alpha aksen do xz dikalikan dengan minus alpha aksen per 2, 1 per z min w kuadrat. Nah, yang kita tahu tadi cuma propagatornya gitu, tapi dalam notasi OPI bisa ada suku-suku lainnya yang tidak kita pedulikan gitu at this point. Nah, dari statement yang ini, statement setelah kita lakukan normal ordering tadi, maka kita punya OPI dari T do X itu dalam bentuk primary, gitu ya. Ini bagian z min w kuadratnya. Lalu di belakangnya sebenarnya ini juga nggak perlu ya, yang bagian ini nggak perlu. Tapi yang jelas dari sini kita tahu kan bahwa weight-nya dia sama dengan 1. Gitu. Sehingga klaimnya tadi terbuktikan bahwa dia H sama dengan 1. Oke, selanjutnya klaim yang kedua adalah operator yang bentuknya kayak gini, kayak pangkat IKX, normal order. Dengan cara yang sama, kita bisa tuliskan ini sebenarnya udah ditulis full ya sama David, jadi mungkin kita bahas langsung aja di ini. Kalau kecuali kita perlu expand gitu. Nah, pertama kan kita bisa tuliskan E pangkat IKX itu operator eksponensial ini sebagai jumlahan ini. Nah, karena konstan ya udah kita buang keluar aja.
Sisanya tinggal bagian ininya yang masih nempel normal ordernya itu. Nah, udah kita bawa ke bawah aja, langsung kita dapatkan bahwa OPI dari DOX dan E pangkat IKX ini bentuknya demikian. Kayak turunan aja dari E pangkat IKX. Selanjutnya, karena target kita mau ngecek apakah dia primary atau enggak, kita tuliskan dia dalam T dikalikan dengan operator ini tadi yang kita mau cek, yang E pangkat IKX. T-nya kita udah punya, T-nya adalah normal ordered DOX dikalikan dengan normal ordered E pangkat IKX. Kita expand lagi dengan cara yang tadi, lalu di sini muncul suku yang sebelumnya udah kita hitung, yaitu ini, normal ordered dari DOX dengan EKX. Hitungnya dari sini, sehingga nggak perlu kita hitung lagi. Nah, hasilnya adalah ini ya, dua suku ini. Primary dengan H sama dengan alpha aksen ke kuadrat 4. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ada kasus-kasus di mana hanya itu tidak integer ya, possibly nggak integer gitu. Nah, Oke, yang terakhir, interestingly, ternyata T sendiri itu bukan merupakan operator yang primary gitu ya. Karena tadi kan kita kalau mau ngitung primary operator, kita hitung TO-nya, maka dia harus sesuatu per Z min W kuadrat plus sesuatu per Z min W gitu. Jadi ordernya harus demikian gitu. Tapi kalau kita tancepin O itu sebagai T, jadi sebenarnya OPI dari TT gitu ya. Itu kalau kita ekspansikan, kita dapat suku yang demikian. Mungkin ini perlu kita buka. Oke, jadi kita punya explicitly perkalian dari normal order DOX dengan normal order DOX itu di dua titik yang berbeda gitu kan. Satu di Z, satu di W. Jadi kalau kita pakai teorema Wick tadi, maka kita akan punya gimana ya biar gampang sih. Do XZ, do X Z do XW do XW pertama kontraksi ini dengan ini ditambah kontraksi yang tengah kemudian ditambah kontraksi ya tapi polanya kelihatan sih pakai kombinasi aja
do X Z dikontraksikan dengan yang belakang. Dan seterusnya. Dikombinasiin dua. Oh iya, ini kombinasinya cuma dua-dua karena T-nya sendiri udah normal order gitu. Jadi tinggal sisa yang belum normal order yang mana itu yang dikontraksikan. Kalau dia udah normal nggak perlu dikontraksikan lagi gitu kan. Nah, yang perlu dinotis adalah kita punya suku yang bentuknya ini. Do XZ do XW normal order lalu kontraksi yang tengah. Jadi do XZ do XW. Selain itu kita juga punya suku yang bentuknya kontraksi oh ini yang belum kita tulis ya. Jadi kontraksi antara do XZ do XW itu yang tengah dikalikan dengan kontraksi yang luar gitu. Itu yang spesifik yang belum kita tuliskan tadi. Nah itu bentuknya akan jadi do XZ do XW kuadrat. Nah suku yang kedua ini yang jadi suku seperz min W pangkat 4. Karena kita tahu tadi kan propagator dari yang ini do XZ do XW itu sebanding dengan 1/z min W kuadrat. Sehingga Ya, kalau dan kita ditulis punya ini, di atasnya. ya, jadi ini. Nah ini yang membuat dia tidak lagi tidak primary. Udah suku singular yang lebih tinggi ya, primary gitu. Oke, tapi ya ada suku singular yang lebih dari Z min W kuadrat. Datangnya dari mana? Datangnya dari ini tadi kontraksi ini dengan ini dan ini dengan ini. Itu nah, tapi kita bisa hitung langsung. Yang di point out sama Bang Dani kemarin adalah adanya suku ini, suku central charge. Ya. Saya belum sampai situ ngitungnya, tapi kita bisa bahas sedikit. Nah, suku yang depan ini, interestingly kan dia alpha aksennya selalu coret gitu. Selalu coret, ini jadi 1/4, sehingga ini menghasilkan di sini. Nah, buat scalar field kita cuma 1 gitu ya, maka kita dapetin setengah gitu di bagian depannya. Nah, klaimnya yang mungkin bakal kita bahas lebih dalam deh di pertemuan selanjutnya gitu ya Pak. Itu adalah yang bagian depan itu
menyatakan central charge. Dan itu tergantung dari gimana model kita, model yang kita pilih gitu ya. Karena tadi nah in general seperti ini. Jadi suku yang tadi, suku kontraksi yang menghasilkan kuadrat tadi, itu in general akan berupa konstanta per 2. Nah, untuk model skalar yang tadi, X cuma ada satu skalar, C-nya sama dengan 1. Gitu. Nah, dia akan bergantung sama sebentar, mana statementnya? Kemarin saya for the free scalar field, we have already seen that T is an operator of weight 2,0. Ya, nah ini kan tadi yang bagian belakangnya ini kan kalau diseranain jadi minus 2 per alfa aksen, di mana T-nya sendiri kan tadi sebanding dengan 1 per alfa aksen gitu. Sehingga H sama dengan 2. Dan untuk free scalar field yang kita tinjau di sini, kita punya weight ini yang sudah dihitung di atas. Sehingga delta sama dengan 2 gitu, karena deltanya H plus 1 itu sama dengan 2. Dia juga punya spin 2. Betul, dia bilang di sini betul pieces of information are equivalent to the statement then T is as with 2. Similarly, what other terms? Nggak di mana ya? Kemarin dia bilang C-nya itu something gitu. Nah, ini. Saya cari sini. Nah, kan tadi scalar field-nya cuma 1 yang kita bahas dan free gitu. Nah, kalau yang diconsider itu adalah D buah non-interacting free scalar field, maka C akan menjadi D gitu. Jadi C ini sebenarnya tergantung sama jumlah scalar field. Tapi yang free ya, di sini masih yang free gitu. Saya juga belum tahu treatmentnya gimana kalau ada suku-suku yang menimbulkan geometrinya gitu. Tapi kalau dia free sendiri-sendiri, maka C itu akan sama dengan jumlah dari scalar field-nya gitu. Karena kebetulan tadi scalar field-nya cuma 1, yang kita tinjau cuma X doang, maka kita punya C sama dengan setengah gitu kan. Di seluruh perjalanan tadi kita simpulkan ini. C sama dengan 1. Nah, in general, nanti kalau kita extend gitu ya, misalkan jadi modelnya jadi integral do alpha xa do alpha x a gitu, dimana a itu dari 0 sampai D-1, maka C sama dengan 1 sampai D dari 0 kan D 0. Tapi kan lebih ke ini Pak. Biasanya kan ini representating space time gitu kan. Jadi saya start dari 0 aja gitu. Ini sama dengan D buah. Gitu. Cuma ya untuk membuktikan ini kita perlu balik lagi ke atas. Kita hitung lagi OPI buat ini kan berarti T-nya akan
D X alpha gitu dengan jumlahan bukan alpha, DXA dengan jumlahan terhadap A. Ya itu kan jadi apa? Bisa di sukunya bisa di split, ada masing-masing satu satu x satu Iya, x dua ya x karena dua dia free, Mm-mm. jadi T-nya itu sama dengan jumlahan ini, T, T, Kalau T, A gitu. ya, apa Jadi eh, nanti di dijumlahin couple lagi. lah. Mm-mm. Di couple jadi Ya. penjumlahannya jadi D. Hmm. Ya, jadi memang poin apa ya? Emphasize-nya ini dia non interaktif gitu. Jadi kita bisa tuliskan ya sebagai jumlahnya. Iya, jadi itu munculnya C2 kan kenapa dia konstanta itu karena setiap suku ruas kirinya kan delta sama dengan 4 ya, T kali T nih, TW, TZ. Nah, berarti setiap suku di kanan juga harus delta sama dengan 4. Nah, kalau diperhatiin kan yang dari kanan tuh operator-operator, tapi sampai di 4 dia skalar kan, karena yang delta min N tadi yang di atas, waktu N-nya sama dengan 4, dia kan sudah nol. Jadi yang suku Z min W pangkat 4 itu harus Oh iya, proporsional iya. proporsional dengan identity ya kan. Jadi Iya, skalar iya, tuh. iya. Nah, sementara yang Jelas, suku yang lain-lainnya tuh masih operator kayak gitu. Nah, itu yang dia kenapa pilih per dua itu kayaknya konvensi ya. Mungkin yang skalar udah setengah, nah itu yang untuk interacting teori ya dibandingkan dengan yang free scalar kayak gitu. Oh iya, ya Nah, karena di sini biar C-nya sama dengan 1 gitu kan. iya ya. Biar C sama dengan 1. Nah, Oh, menariknya berarti nanti bisa yang juga ya C itu dia bilang kayak itu bisa not integer kan, bisa nol juga berarti, bisa nol, bisa pecahan gitu. iya, Hmm, bisa non integer. Kalau interacting jadi ini ya, bisa non integer ya. kayaknya bisa ya, tergantung untuk interaksinya. Cuma masalahnya kalau Tapi interaksi kan, kalau menghitungnya nggak bisa pakai weak theorem kan, untuk non perturbatifnya. iya, Nah, ya, jadi harus solve ya, teorinya. Tapi dari sini kita udah punya prediksi nih. Oh, dia bentuknya pasti selalu kayak begini. Hmm. berarti ada juga konvensi yang dia nulisnya ini C. Ya tergantung aja biar Hmm. biar nilainya apa, nilainya kalau bulat kan lebih enak kan. Ya. Tergantung konvensi lah. Iya. Tapi ini sebenarnya masih jauh sih. Eh, ini tuh ekivalen sama ini kah? Ekivalen sama apa? Central charge di apa aljabar? Aduh, saya lupa lagi namanya. Oh, Virasoro. Kira kira Aljabar Soro. Virasoro ya, Iya, sama iya, dengan sama. Sama ini. ekivalen. Iya, C yang sama. Ada ini ya. Kita boleh sama sekali nggak kelihatan. Ya, tapi mungkin hari ini apa ini bisa dapat central charge dari kopi di P dan P. Ya oke.
Pak Adya. Halo, kedengeran? Iya, ya. Sorry, koneksinya Tadi tiba-tiba. recording stop. Tapi di saya eh, masih kok. Cuman ya tampilannya jadi yang Ya, apa? Yang keluar kepotong. oke. Jadi sampai Ya mungkin minggu mana ini sampai itu, Pak. jadinya? Yang apa Sampai central charge itu? ya sampai ekspansi TET. Oh, oke, 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 oke. Berarti selanjutnya eh, Selanjutnya masih central charge, tapi konteksnya lain ya. Kalau 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 ngikutin buku ya. hmm, Hmm, Tadi kita udah sampai ini central central charge dari review, OPI-nya T. oh, ini ekspresi umum, free theory. Oh, Nah ini apa ini nih? Transformation energy. ini nurunin Schwarzian, tapi cuma note saja, nggak kepake sih di bawah. Oh, Kita dapat pengenalan mengenalkan Schwarzian gitu. Schwarzian datangnya dari eh, transformasinya T. Cuma temanya Schwarzian. kayaknya ke depan-depannya itu adalah C dalam berbagai konteks gitu Pak. Kayak ini C for Casimir gitu. Oh, C-nya itu munculnya efek di C-nya. Casimir. Nah, Casimir energi muncul di 433 gitu. Oh, oke. Terus C muncul di mana lagi gitu. Nah, ini C muncul di Whale Anomaly. Tapi kalau misalkan Seterusnya. teori yang central charge-nya nol, ada gitu. Ada nggak ya? Ada nggak, Don? Kan kalau nol berarti Eh, T-nya jadi Hmm, primary operator oh ya? ada itu Iya, jadi katanya primary itu ya. perkolasi Pak. Heeh. Percolation. Hah? Percolation teori itu central charge-nya nol. Berarti ini jadi momentumnya jadi primary operator itu ya? Iya jadi primary ya. Ya. Jadi nggak ada Tapi apa anomali ya? gitu ya. Signifikannya apa ya kalau Hmm. gitu ya? Maksudnya, eh, tapi apakah ada fieldnya? Ini tadi kan kalau dia free field ya, itu C sama dengan satu itu ketika fieldnya sama dengan satu gitu. Hmm. Itu berarti Itu bukan bukan apa? bukan free field, maksudnya kalau interacting kasusnya. Kalau free Oh, field kan udah jadi pasti dia ada. dikurang. Heeh. Nah, Udah pasti ada gitu kan. Karena itu menandakan C itu menandakan degree of freedomnya juga. iya ya. Kalau free field, tapi itu catatannya kalau free field kan. Berarti kalau yang C-nya nol, kalau dia interacting bisa jadi ada ya. Kalau negatif apa Don? Ada Oh, juga. nggak tahu juga deh. Tapi nol juga kayaknya apa efeknya ya? Nol ada. Nah, tadi kan dibilang Ya, nol apa positif ya? itu uniter gitu ya. Berarti nggak uniter kan? Nah, Hmm. Tapi emang kalau ada yang bilang dulu perkolasi itu nol deh central charge. Sirkulasi. itu dia bisa nol berkurang gara misalkan ada satu field gitu ya. Itu dia bisa berkurang Hmm. gara-gara interaksinya berarti. Nah, mungkin ya. Iya kayak perhitungannya kayaknya. Mesti Oh. mesti dihitung ini sih eksplisit supaya dapetin C-nya berapa. Yang free aja kan tadi dihitung Cuma pakai weak theorem kan. saya nggak kebayangnya tools yang tidak pakai weak theorem itu gimana ya? Tapi harus Misalkan ada dihitung interaksinya. manual ya. Kayaknya. Dari definisi itu, nah, dari Lagrangian. Oh iya, kan ini berhubungan dengan simetri ya. Simetri berarti biasanya ngomong perturbasi kali ya. Jadi C yang positif itu nanti kita tahu kalau dia CFT tambah some perturbation jadinya kayak gimana ya gitu. Perturbasinya relevan atau enggak gitu. Mengembang atau decay. Jadi kalau nol kan dia nggak bisa diperturbasi gitu. Sistemnya robust ya kayaknya. Mungkin ya. Soalnya kan kalau nggak tahu di Davitong ada renormalization group nggak ya? Ini kan berhubungan dengan RG flow gitu. Kayaknya ada deh bagian RG-nya. Nah RG itu hubungan sama itunya sama C, si teorem gitu. Jadi bagaimana sistemnya itu berubah kalau scale-nya itu diganti ya. Kalau
Berarti kalau saya nol kan di scale berapapun nggak ngaruh gitu. Ada perturbasi ya. Iya, Mungkin ya. Iya. Menarik gitu. iya. Nah, perkolasi itu kan contohnya yang hari-hari ada ya. Perkolasi kayak apa? Kalkulasi Kapiler kan ya di matematik. oh, Hmm. ah, Bagaimana ada satu network gitu, ada yang merambat gitu. Medium berpori ya gitu contohnya. iya, iya. Kalkulasi. Itu di mana di condensed matter konteksnya? Ada Bagaimana? condensed matter, ada kompleks sistem ya. Kalau ada perkolasi di 2D gitu, nah dia CFT 0. Central charge-nya 0. Kayaknya nggak ada kita tapi RG. Di mana RG kemarin? nggak ada. Oh. Nggak ada. Kalau di lecture notes Hmm. Nah, RG itu kan argumen nuruninnya nggak susah sebenarnya. Kalau kita punya model kayak tadi, free tambah interacting ya, maka 4 atau pakat berapa ya. Kita ambil di Taylor series saja yang terendah gitu. Yang efek di pakat 2-nya, nah itu bisa kelihatan. Jadi aksi untuk bagian UV-nya itu kita pecah ya, bagian yang UV dan bagian yang biasa gitu. Yang UV kan nanti diintegrate out, kita assume dia itu nggak ada gitu. Jadi tinggal bagian uh, yang yang bisa direnormalisasinya. Nah, nanti seiring scale-nya berubah kan dia UV parameternya berubah kan, kayak gitu. Nah, berubahnya. Cuma Itu berubahnya ada itu ngikutin si Ricci C flow tadi ini itu central charge. di bab apa? 6 ya. Ada Ricci flow sih. Oh, bab 7. Oh, beda lagi konsepnya. Oh iya. Reynolds group. Tapi Ricci, kalau Tapi Ricci ada kan beta flow function dari dia, bukannya masih jauh ya ada berarti ya. hubungannya Tapi udah konteksnya udah renormalisasi manifold. sama beta function. Oh, dari 116. Sin Iya. beta functionnya itu ini flow dari ini tapi flow dari Einstein. Ya, G-nya Einstein dasar ya. Ini Ini interacting teori ini. iya. Tapi G-nya bukan RG sih Pak. Gak tahu nih ini teori apa nih. Loh, kalau itunya betanya nggak nol, bukannya bisa jadi RG. Ini kan karena dia dia apa? Dia impuls uh, Iya, konforman beta nol. invarian, betanya jadi nol. Ya mungkin kita bahas kalau sudah ketemu babnya coba. Bukti aja. Masih jauh tapi ini kita masih bab 4. Ini udah bab 7. Bapak santai aja kita belajar. Ya. Berapa Pak? 5 tahun gitu? Ya, Berapa paper yang nih? penting kan Keluarannya. Namatin. belajar kan nggak kenal ini, kenal waktu. Ya, betul. Udah, ini juga udah jam 11 pas. Jadi minggu minggu depan kira-kira Doni lagi bisa bisa Don atau yang lain udah pada Minggu depan bukan libur menghilang. ya Pak? Oh iya, minggu depan libur. Tapi minggu depannya lagi berarti. Don, bisa Don. Minggu depannya lagi Don. 2 minggu lagi. Terus saya ada ini sih, ada deadline jurnal.
Emir Oh, lagi kan? ya Ah, udah. Emir atau Ya ya nanti boleh. bisalah kita saling backup Mir. Bisa, bisa, Pak. Bisa. Eh, saya kemarin ngabisin waktu di Francesco ini. Gara-gara nurunin itu eksponensial. Kok ya susah Iya, ya. Saya kalau baca ketemu waktu. ini. Iya, oke deh. Ya, Berarti ya kita bisa ketemu. sih, Pak. Saya bisa. Insya Allah ya, oke deh. Ya, sebentar saya usahakan juga saya apa coba baca juga.